Membahas tentang apa? Membahas tentang waktu keamanan dulu itu antum syahid dong, Mas? Nah, ini dia nih. Keamanan itu beda. Oh Apakah ya. disuruh seperti itu? Harus Nah. harus sepak gitu. Bener, itu ada SOP-nya. Oh, sesuai. Ada SOP-nya. Bener ada SOP-nya. Jadi musib ya Mas ya, bener. Gitu. Iya bener, mau itu konsul, mau itu adik kandung, kalau udah musib ya sudah musib. Apalagi kalau Mitos ruang bawah tanah. Kita perlu tahu ini. kalau mau ditanya ada nggak? Aku jawabnya pasti ada dong. Ada. Salam santri mendunia. Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelancongan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelanconganku. Hai kawan-kawan santri mendunia, dimanapun kalian berada. Kebetulan kita sekarang lagi podcast lagi. Membahas tentang apa? Membahas tentang Kismul Amni atau keamanan. Kebetulan di depan saya ini ada Ustadz Fatir. Alhamdulillah. Kaifahal Ustadz Fatir? Alhamdulillah ini bikhair Ustaz. Ya. Ustadz Fatir ini mungkin bisa kalau saya yang menjelaskan ini mengenalkan ke teman-teman ini kayaknya kurang amdal. Oke. Mungkin Ustadz sendiri. Apa nih? Perkenalan ya? Ya, perkenalan aja. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mendunia. Oke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatir. Alumni tahun 2006. Nah, jadi tambah-tambah. Enggak. Udah, ini resmi soalnya. Kalau saya yang jadi host, nanti dipleset-plesetin. Oke, 2006 lulus dari Gontor 1. Gitu. Oke. Ya, Kelas 6 bagian, bagiannya keamanan. Karena ini kan kita membahas temanya keamanan. keamanan. Oke, baik. Karena Monggo, yang silakan. apa bagian yang sangat disegani, ditakutin katanya. Iya sih Iyalah. benar. Apalagi kalau udah angkat tangan satu ya. Jari satu udah. Ketika gini, udah gitu. Apalagi sudah kayak gini ya. Aduh. Yang di tengah-tengah itu. Banyak kisah sih memang ya. Oke, monggo Mas Zaki, apa yang mau dibahas dengan Ya, teman? kawan-kawan, kebetulan ini Ustadz Fatir ini sangat dekat sekali dengan saya. Rumahnya pun dekat, mungkin berjarak ya 1 kilo 2 kilo lah dari rumah saya. Benar-benar. Jadi kalau membahas tentang Kismul Amni mungkin cocok lah untuk Ustadz Fatir ini ya. Membahas tentang Kismul Amni atau keamanan. Nah, gini Ustadz. Mungkin kawan-kawan kan takut gitu sama Kismul Amni. Padahal kan kalau dilihat kan orangnya selengean. Iya, sebenarnya iya sih, memang ada yang sebagian yang sadis juga ada. Oke, gimana? Takut. Dulu antum jadi bagian keamanan itu mulai dari kelas berapa? Gini, oke. Anak taksifi kan, dari kelas taksifi intensif, dari satu intensif, 3 intensif, kelas 5 itu proletar saya. Proletar sama satu, anak juga. Sama kayaknya, saya juga menebak kayaknya 5Q juga. Saya 5Q, jadi kok bisa 5Q jadi keamanan gitu kan. Bahkan nggak mudabir, saya nggak mudabir awal sana itu proletar. Nah ini kalau teman-teman sebenarnya gini loh, gimana ya, keamanan tanggung jawabnya besar. Apalagi kita harus membagi waktu belajar dan kita full keliling, harus daur terus, harus memeriksa kondisi nidom di maskan, di mantiko dan sebagainya. Kelas 5Q itu motivasi saya dulu waktu itu, ya udah kan namanya proletar, kita belajar terus akhirnya beneran naik ke 6D. Nah, dari 6D itu baru tahu-tahu Munazoma PBS keamanan, kemudian OPPM di keamanan. Nah, itu panjang sih sebenarnya ceritanya. Kenapa kok bisa di keamanan? Sebenarnya saya bergerak aktif di Kasaf, di Pramuka. Bahkan dulu sempat memang mau diangkat angkulat. Ya mikirnya tuh ke Kasafnya. Iya, saya mikir koordinator nih pasti nggak mungkin nggak, soalnya sudah pasti saya aktif di Pramuka, Pramuka Garuda dan sebagainya. Terus, kok kaget PBR itu taklim pertama kali, terus PBS Ismamen, habis Ismamen Rois Kurban. Nah kalau udah Rois Kurban pasti katanya diangkat keamanan lagi. Ternyata bener keamanan gitu. Jadi dan awal pertama itu waktu Komis Q itu selama
apa namanya Lailatul Hisab, Iya. malam Jumat itu mesti kalau sama ya Allah siapa namanya, yang Komis Q juga dulunya, Kismul Amni. Nah saya terinspirasi, saya itu loh kelas 5Q bisa jadi keamanan, masa kalian nggak bisa? Nah itu dari situ motivasi Kayaknya saya. kalau Ana dulu udah ketemu sama antum, Iya, ada paling inspirasi iya, ya. ada inspirasi ya. Cuman kebetulan Ana 6D-nya di Furu. Furu, oke ya. Jadi ya beda. Antum di counter 3 ya nih. Bertiga. Gitu. Jadi saya habis itu yang pasti kaget juga sih diangkat. Soalnya keamanan itu harus bukan harus sih, kebanyakan itu yang jadi Rois Mantiko, Ya. ketua rayon, ya kan? Kebanyakan itu. Oke, selanjutnya apa nih? Tadi sudah cerita ya, Apa? perjalanannya. Iya, perjalanan udah, tapi kalau yang kok bisa jadi ini itu belum sih. Tadi saya antara angkulat koordinator atau KPPM itu loh tadi. Ya terus gini Sat, waktu keamanan dulu itu antum syadid dong, Mas? Nah, ini dia nih. Ana jujur gimana ya dibilang sadit, bisa sih ada yang ngomong sadit, tapi saya tuh mas'ul proletar. Ya. Kan kebetulan saya juga merasakan proletar dan kalau sudah sama anak proletar juga miza biasa, tapi kalau Nido memang sadit. Harus. Jujur kalau anak pribadi sih ngerasain enggak sih. Anak orangnya apalagi orang kasaf kan. Orang kasaf tahu sendiri, orang kasaf orangnya enggak terlalu bener-bener yang muntadom, yang bener-bener apa ya? Ya tahu waktu lah, posisi dia serius kalau enggak kayak gitu loh. Miza. Tapi kalau memang langgar aturan ya enggak, kalau anak pribadi sih. Tapi nanti kalau monggo kalau murid saya. Tapi gini Sat, apakah ketika menjadi Kismul Amni itu udah ada pelatihannya? Kalau dipikir-pikir Sat, di depan akdok banyak itu nggak bisa malu. Maksudnya mukanya itu tetap sepak. Streng gitu ya. Sepak. Kan kalau biasanya kita di depan mungkin kan miza, Miza. senyum gitu kan, murah senyum. Tapi kalau keamanan itu beda. Oh Apakah iya. disuruh seperti itu? Harus Nah. harus sepak gitu. Bener, itu ada SOP-nya. Oh, sesuai. Ada SOP-nya. Bener ada SOP-nya. Jadi kita itu di depan anggota itu jangan hebah lah. Iya, hebah. Jangan sampai Wibawa, menjatuhkan wibawa. ya wibawa. Hebah kita itu dijaga. Berarti jadi benar-benar menjaga apa namanya? Menjaga kewibawaan kita. Nggak boleh miza di depan anggota, akdo ataupun apa itu. Memang ada, udah dilatih dari awal dari maksudnya pas perpeloncoan kan ada perpeloncoan. Maksudnya perpeloncoan dalam arti perkenalan awal pertama kali kita diangkat itu ada peraturan yang harus kita lakukan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh gitu. Ada juga kita di keamanan juga ada peraturan. Jadi kalau dikira wah keamanan enak yo bebas gitu. Enggak. Teman-teman jadi enggak, tetap keamanan itu enggak kebal hukum. Mereka juga kalau salah kena gitu. Kita kalau salah juga kena. Bahkan sampai ini Sat, dulu tuh saya punya teman ya. Kebetulan kakaknya kalau nggak salah, kakaknya itu keamanan. Adiknya juga disepain. Musib ya pasti ya, benar. Gitu. Iya benar, mau itu konsul, mau itu adik kandung, kalau udah musib ya sudah musib. Apalagi kalau apa namanya, nggak mungkin dong kita adik saya ini ini adik terus Bedain ya. beda bisa di adik apalagi adik kandung itu dilepasin nggak ada. Kita ya sudah memang dia salah ya udah kita pasti kita hukum gitu. Tuh. Apalagi kalau pengalaman botak banyak. Lucu banyak banget kalau pengalaman botak kan di amanan itu memang ada kalau zaman Ana nih ya Gini dulu. Sat, kita bagikan ada botakin, terus jundi, Jundi. ada mangkul, mafsul sama matrut. Ya, oke. Ini antum pernah semuanya? Oke, Dari kelima dia pernah semuanya. Cuma gini. Yang pertama kalau yang dulu deh, mangkul. Kalau matrut, mafsul sama mangkul mungkin bisa disebutkan angkanya aja. Kalau yang botakin mungkin bisa sama cerita-cerita ya, oke, permasalahan-permasalahan. Kalau mangkul dulu ya, saya ingat saya, mangkul itu gini loh. Mangkul itu sebelum akhir tahun ajaran itu kita harus melaporkan ke KMI. Jadi jumlah anak yang pernah makhluk, yang pernah botak, itu kita kan ada datanya tuh. Kita laporin, ini kelas berapa dan nanti dipertimbangkan sama KMI. Jadi bukan kita. Kita cuma mengajukan nama-nama orang yang pernah botak. Soalnya gini, pertimbangan mangkul itu bukan hanya nilai. Bukan hanya nilai tapi permasalahan pernah musib, pernah bermasalah di ma'had atau tidak, dan banyak lain lagi yang dipertimbangkan oleh ustadzahnya yang dipindahkan itu. Jadi
nggak hanya dari keamanan kalau mangkul, matrut pun sama. Matrut pun kalau ada masalah, kita ajukan ke kalau matrut pasti ya ajukan ke riayah ke pimpinan pondok gitu loh. Jadi ini maksudnya gini, kasusnya ini dan sebagainya. Terus laporannya BAP-nya dan sebagainya itu ada BAP dan sebagainya. Pernah saya matrut 1 orang. Kalau mangkul nggak tahu sih karena itu rapat ya. Kalau mangkul itu pasti rapat sama satu keamanan, jadi jumlah yang pernah botak siapa aja gitu. Terus kemudian mafsul nggak pernah. Makhluk. Nah, makhluk ini yang paling seru nih. Banyak banget. Saya jujur, saya keamanan yang nggak mau makhluk cuma 1 orang. Maksudnya gini, kebetulan jelalah itu waktu saya jadi keamanan, saya dapatin kasus pasti banyak orang. Contoh satu yang Jundi dulu aja deh. Jundi itu Tajamuk di Saudi. Kalau antum yang pernah musim MAI itu waktu itu ya mohon maaf, terima kasih. Berarti kalau yang musim sama antum berarti kan sudah 2007-an ya? Iya, 2007-2008 itu. Jadi ceritanya waktu Jundi itu ada 10-an anak lebih kayaknya itu. Itu mereka bikin makrunah, bikin mie sedap. Tahu sendiri kan mie sedap baunya kayak gimana? Baunya sampai bawah. Saya itu daur di Saudi lantai 2 langsung naik ke lantai 3. Habis itu kok ada ini di ruang kamar mudabir, kamar pengurus itu Raya. Nah, itu mereka udah siapin mie-nya, udah ditata nih, mereka udah mau duduk, nggak ada lihat orang yang masuk, nggak ada lihat kalau saya masuk. Jadi mereka lagi siap-siap nih, udah mau duduk, saya keduduk dong. Baru ngono pada noleh semuanya. Habis saya duduk, noleh semuanya. Dek, lo keamanan sudah. Ambil apa nama, ayo ikut videoan. Udah datang ke kantor. Nah, di kantor ini sama di bawah nih minyak. Terus habis itu udah di Jundi dipejeng, terus di Jundi terus besok di Jundi, terus dipejeng di depan keamanan. Biar buat contoh ke yang lainnya bahwasanya ini loh pelanggarannya kayak gini, jangan ditiru. Kayak gitu. Itu yang Jundi. Terus yang makhluk itu pernah 1 kelas. Keren tuh 1 kelas. Sama Tajamuk juga. Di dulu namanya Kopma itu loh. Dema ya. Dewan Mahasiswa apa itu loh yang di gedung, aduh lupa aku. Pokoknya di situ di atas di Mujafaf. Itu futur jamaatan 1 kelas itu Jundi apa makhluk lupa. Jundi kalau nggak salah 1 kelas itu. Kelas Fauk, Komis B kalau nggak salah, Komis B apa. Pokoknya itu musib lah. Terus waktu acara PGDA, biasanya anak-anak silat makruna dan sebagainya. Tapi itu tasajur sih, waktu itu tasajur. Itu fatal. Pernah lagi tasajur sendiri. Dia pinjem bukan pinjem korek. Jadi dia ngerokok di dalam kamar mandi, terus saya tunggu sampai keluar. Terus baru habis itu keluar udah ketahuan, maksudnya udah tahun tasajur diambil apa namanya makhluk. Itu terus apa lagi tadi ya? Banyak, sampai lupa. Iya, banyak banget. Yang paling fatal mungkin, yang sekarang masih diingat. Oh, ada cerita. Jadi gini, teman kuliah saya, namanya Hakim Al-Aziz kalau nggak salah ya. Itu anak Riau. Dia bawa kelas saya berarti 2007. Nah, waktu itu kita kuliah di satu kampus yang sama. Terus Aki itu ikut Racana, organisasi pramuka di kampus, ya kan. Habis itu ngomong, antum pernah inget nggak botak anak? Loh, iya ta. Pertama inget anak nggak? Nggak, lupa anak. Terus antum lupa botak anak. Loh, kok bisa? Iya kak, beneran. Iyalah. Loh, kenapa? Ceritanya dia nggak ke masjid. Oh, masjid. Udah di kop, ya kan, toki kan. Toki, habis itu toki jidar kalau nggak salah tahajud apa ya. Habis itu dia wadi toki lagi, jadi titip ke temannya, nah gitu. Kena musib lagi, akhirnya maklum. Dan itu dipejeng juga waktu kumisan kalau nggak salah. Saya lupa dan dia ngingetkan, tapi untungnya nggak marah-marah di luar. Sebenarnya ketika kita membotain orang ya, ketika sudah jadi bagian UPPM itu antum kan harus perizinan. Nah, perizinan ya. Apa pernah antum nggak izin langsung dibotak gitu? Oh, jujur kalau botak yang banyak ya izin saya tulis ke masukan ke riayah, tapi waktu itu langsung makbul ya? Langsung pasti makbul. Insya Allah kalau keamanan kemungkinan sih kalau yang dulu ya waktu angkatan. Nah, sebagian besar pasti akan makbul. Kalau kesalahannya memang jelas ya, jelas dan sebagainya. Terus kalau yang makhluk nggak pernah dulu gini. Ana bukan ini ya, maksudnya dia tuh
waktu mau perpulangan atau apa, bukan perpulangan, pokoknya istimewa kok satu Muharram kalau nggak salah. Iya. Kan ngangkat kursi tuh dari kelas. Diturunin di depan rumahnya almarhum kantor pimpinan. Ya, kantor Nah, pimpinan. Cet, di belakangnya ada saya. Jadi dia taruh langsung mau pergi. Ya itu kebetulan konsul. Konsul deh, lupa aku namanya, konsul Surabaya. Kan keamanan tuh kemana-mana bawa gunting, jadi hati-hati. Keamanan kemana-mana bawa gunting, kebanyakan loh ya. Buat gunting celana, kadang-kadang kalau dia cutbray dan sebagainya lah. Kalau zamanan itu mancut bray. Kalau sekarang kan celana Beda ya? levis. Iya, gitu. Celana pensil itu. Pensil lah ya, oke. Oh ya tambah sempit gitu ya. Sempit. Oh, oke. Nah itu langsung anak ini Jundi teman, abis itu udah kedatang kantor terus tak marahin tapi nggak terus rapiin. Jadi kebetulan langsung saya potong gini, dipetakin tapi nggak tak Jundi, wis kamu rapiin aja ya, saya rapiin. Jangan diulang lagi ya lah gini-gini. Soalnya ya bener teguran keras. Soalnya akhirnya yang belakang-belakang ikut-ikut, udah langsung tak pegang anaknya tak ini langsung semuanya akhirnya bangkunya diangkat lagi gitu. Soalnya kan banyak loh bangku yang buat di koa itu kan, samping luar, kanan, depan, dalam itu. Berarti pernah Sat, antum ketika belum takdim dulu, belum laporan dulu langsung di Pernah. Anak dulu Sat, Nah, mau botakin orang itu susah, tapi alhamdulillah, kok alhamdulillah sih. Satu kali aja. Makbul. Karena dulu kan anak bagor. Ada satu anak itu dia susah banget kalau ikut lari pagi. Mesti kabur, tiba. Sembunyi dan sembunyinya itu di kelas. Dan ketika saya daur, saya keliling itu di kelas mesti ketemu. Ketemunya dia terus. Hukuman satu kali, dimaklumin 2 kali sampai 3 kali. Akhirnya itu pun juga susah sekali. Dari reayahnya, pengasuhan santrinya tuh. Tapi akhirnya biar kapok dibotak. Dibotak gitu ya. Kayaknya mungkin kalau Mahatpur mungkin ini ya, bukan jarang sih. Agak ini ya, nggak terlalu gampang untuk membotak. Kalau di Gontor awal itu Gontor 1 tuh soalnya nizamnya kan ketat banget, bener-bener ketat. Jadi teman-teman memang di Gontor 1 tuh didirinya ketat banget, jangan sampai pokoknya gimana ya, bahkan yang kayak kasus-kasus kayak Julus Firko kalau di masjid itu bisa kena, itu bisa dibotak, peraturannya kayak gitu kan dulu sampai Firko apa ya? Meteor kalau dulu anak juga pernah kena Julus gitu. Firko. Bukan Julus Firko, konsul. Duduk bareng sama konsul. Itu di masjid. Musimnya bukan sama keamanan tapi sama takmir. Nah, kebetulan hukumannya nggak berat. Apa itu? Menghafalkan surat Ar-Rahman sama Waqiah kalau nggak salah. Tapi kalau dipikir-pikir ya, dari hukuman kayak gitu berasa sampai sekarang. Nah, itu hukumannya terus Al-Waqiah kita jadi hafal. Sampai sekarang pun ya hafal. Terus gini Sat, apakah dari sering botakin terus sering kasih jundi orang, antum pernah nggak ketika punya kesalahan gitu, langsung dikejar-kejar sama kayak santri-santri itu, sama anggota? Oh, dicariin kesalahan gitu dah. Mesti kan ketika aman itu suka cari kesalahan orang. Tapi ketika dibalikin enggak pernah, jujur. Makanya kalau ditanyain anak dulu sadis atau enggak, kayaknya kalau saya rasa enggak sadis sih. Jujur malah santai, tapi memang apa ya? Bahkan aku sering nongkrong sama anak-anak, maksudnya kalau udah lepas tugas gitu ya. Nongkrong sama anak kelas 5 yang proletar kan, mas'ul kan, maksud tuh biasanya kan proletar kelas 5 itu absennya di masjid. Dan habis itu kan biasanya tasjid gonam, motivasi, terus cerita. Bahkan saya ngadakan, ayo proletar yang mau, saya ngadakan ini, Saum Daud, buka bersama mereka. Jadi buka bersama sama proletar itu di Al-Azhar Fauk. Aku masih ingat ini, tak adain itu. Ya alhamdulillah, dari situ kalau banyak yang respect, banyak yang ini. Cuma kalau yang biasanya musim-musim biasa sih. Kalau dibilang, kalau angkatan anak 21 orang kan, keamanan paling banyak itu angkatan tahun 80 tahun pondok. Karena 80 tahun. Iya, 21 orang. Lebih banyak yang sadid dari anak banyak. Iya pasti. Jadi insya Allah nggak sadid banget lah. Gitu. Dulu pun waktu itu aku kaget, waktu dipanggil kan, kalau di Gontor 1 itu kita mau diangkat PPM kan diculik kan, dari kelas-kelas itu dipanggil, terus kita di ini loh sektim itu yang kantornya sektim, dipanggil satu-satu,
pasti yang pertama kan Proyek Monazoma, keamanan, sekretir, bendara, terus keamanan. Lama banyak. Nah, habis itu Ana. Ismul Taklim ini mungkin. Soalnya kan udah banyak itu nggak mungkin. Lah kok ternyata dari nomor ini sama ini semamen, dari ini masih dapat keamanan. Jadi 21. Biasanya cuma 10, 11, 15 paling banyak 15. Itu 21. Kalau dulu tuh Ana punya cerita tahun berapa ya? Tahun 2013. Amennya tahun 2013. Itu dia itu suka kan naik sepeda. Iya. Kalau Marosim mesti Ado itu suruh lari dari belakang. Kalau nggak lari dikejar pakai sepedanya. Ring gitu. Iya, pakai sepeda panjalnya. Ada suatu hari itu dia itu saking cepet ngebut langsung serat gitu. Jatuh serat di depan. Kebetulan di depan itu langsung Ado banyak lagi duduk baca Al-Qur'an. Terus dia bilang langsung senyum gini. Idhaku. Kata artinya ketawa. Jadi nanti mungkin kalau keamanannya nonton ya. Salam. Keamanan tahun 2013. Keamanan 2013. Iya. Oke. Karena punya cerita yang sampai sekarang berasar. Kalau gitu. Jatuh nggak keamanan. Yang berasar lah mungkin. Apa ya? Itu tadi sebentar. Ya itu tadi yang nemuin tajamu tadi gitu. Iyalah, kaget mereka. Terus apa lagi ya? Ya waktu musipin Ado yang tasajur waktu PG itu, ya kan? Tak ambil apa namanya, padahal posisi saya itu udah off kan. Transisi antara OPPM dan PBS itu kan udah OPPM kembali, terus belum diangkat OPPM baru kan. Udah angkat OPPM baru, tapi Ana ambil soalnya waktu itu memang tugasnya dari keamanannya PG waktu itu. Ambil keamanan terus habis pengangkatan OPPM pertama kali tugas itu maghrib ya kan. Maghrib semuanya udah di masjid, kita keluar dari Diwan kan baru pertama kali pengenalan keamanan baru. Nah itu teman-teman kan kalau keamanan bedanya itu adalah sajadahnya taruh kiri. Sebelah kiri. Nah kalau kanan itu biasanya takmir atau kelas 6 biasa. Nah Ana itu waktu itu taruh di sebelah kanan atau enggak ditaruh tangan waktu itu, seingat Ana ke masjid daur. Nah orang-orang anak-anak yang kelas 5 itu yang tak ambil apa namanya ngomong alhamdulillah takmir masjid kan gitu kan. Maksudnya mereka nggak diurus alhamdulillah, apa namanya diambil, udah nggak musib lah, nggak makhluk lah. Terus akhirnya udah daur mereka sudah seneng ternyata takmir masjid lah. Udah di depan banget baru tak pakai sajadahnya sebelah kiri, kaget semuanya. Tapi kan biasanya kalau keamanan itu sajadahnya ada khusus warna hitam biasanya. Oh enggak angkatannya enggak macam-macam ya. Kalau dulu mulai angkatan saya ingat 2005 itu lagi musim-musim sajadah macan. Ada nggak antum? Maksudnya sajadah yang motifnya kayak macan, kulit macan. Yang titik-titik ya? Nah, motor-motor warna putih hitam, terus ada yang orange, yang kuning, kayak macan beneran ada yang. Jadi lagi musim waktu itu. Tapi kalau udah zaman anak dulu, mulai 2012, 2000 sampai seterusnya itu hitam. Oh, jadi, sama semua ya? Enggak? Sama semuanya. Enggak, sejadinya sama satu bentuk. Oh, berarti Itipak ya beli gitu ya mungkin kayaknya. Ya. Keren juga. Atau enggak sudah disediain inventaris. Ya inventaris mungkin ya. Itunya di keamanan. Tapi biasanya keamanan yang baru diangkat itu kayak antum awal-awal diangkat terus bertugas menjadi keamanan, kebanyakan keamanan tuh nyamar. Ini bener memang nyamar. Kita kan nggak tahu sebagai adok atau anggota kita lagi ngapain terus kayak dan belum hafal keamanan yang baru. Serasa itu kelas 5 biasa atau kelas 6 biasa. Yang baru diangkat gitu. Bener. Apalagi waktu angkatan Ana, ya Allah, ada satu keamanan maksudnya. Itu namanya lupa, pendek kecil ya kayak adok lah. Nggak bentuk bener-bener kayak keamanan. Nyamar dia nyamarnya nggak usah ngapa-ngapain. Ada 2 bahkan yang agak pendek, tapi yang paling parah yang kecil yang itu bener-bener kayak adok. Jadi dia ngusipin banyak itu nyenta sajur lah dan sebagainya kayak gitu-gitu. Karena sudah tahu tempat-tempatnya. Ya, tahu tempat-tempatnya dan mereka dia datang nggak ada yang ingin kabur. Saya bikinnya adok lah. Benar. Gitu. Pernah memang nyamar dia pakai bener-bener pakai
Kolansua, terus pakai jaket, pakai ini, ya kayak ado lah, kayak gitu. Sebenarnya kan tinggal lepas jas sama ya kayak santri-santri Ya, biasa, sana nggak biasa aja kelihatan. udah nggak kelihatan. Apalagi posturnya dia kecil kan. Kebanyakan kan keamanan cuma tinggi-tinggi, besar, terus ya kelihatan garang-garang gitu. Tapi antum pernah di ini nggak didendamin sama seseorang nggak mungkin? Aduh, nggak tahu sih, Sampai kayaknya insya Allah enggak sih, nggak pernah insya Allah. Tapi biasanya keamanan ketika dia sudah turun jabatan ya, mungkin dia meminta maaf sama. Oh iya, pasti itu kita waktu kita sebelum kita turun kita udah minta maaf kalau selama ini ada yang salah dan sebagainya. Alhamdulillah enggak sih. Ini nih Tat. Mitos ruang bawah tanah. Kita perlu tahu ini. Apa Terus itu? ruang bawah Apa tanah itu? Apa itu ya? Tapi kalau Ana mungkin, kalau saya nggak percaya lah. Oh gitu. Nggak percaya. Oke. Karena kalau dilihat dari bentuk ininya, bentuk bangunannya nggak mungkin sekali. Oke, nggak mungkin. Nah, oke, teman-teman dibahas nggak ini? Dibahas ya. Nanti komen nih yang tahu, yang atau yang bukan keamanan. Jangan yang keamanan. Kalau yang keamanan pasti tahu. Yang selain keamanan kalian komen di bawah. Yang pernah itu katanya mau mater itu biasanya ditaruh situ ya. Ya nggak mungkin dong mater dia komen di. Jadi gini. Nggak apa-apa kan, itu kan kesan Ya. mungkin. Kalau mau ditanya ada nggak? Aku jawabnya pasti ada dong. Ada. Lu beneran ada. Soalnya itu tempatnya untuk interogasi. Biasanya anak-anak yang intinya kalau dia udah masuk situ, kemungkinan besar sudah pasti pulang. Soalnya kalau dia udah masuk situ terus dia nggak jadi diusir, pasti akan bocor. Berarti ada kan? Ada, beneran ada. Makanya itu kemarin tuh ada yang bahas, ada yang nanya, ada beneran ada. Kayak kursi yang buat apa namanya, buat interogasi, maksudnya buat tanya-tanya itu ada. Terus ruang bawah tanahnya itu ada. Jadi terus modelnya kayak di kepolisian gitu. Nah, Kan biasanya enggak kan ada sih. ruang interogasi, kan ada meja, Ya, terus ada kursi, dua kursi. ada pada depan kayak gitu biasanya. Cuma ya memang itu ruangannya maksudnya khusus buat bener-bener buat interogasi, kedap suara dan nggak bisa apa ya, orang suara keluar itu nggak ada ini ya. Jadi kalau dibilang ada ruang bawah tanah ada. Silakan yang komen, yang mau tahu silakan komen. Kalau Kita bagi timnya. Kalian tim percaya Nah, atau nggak percaya? atau nggak percaya. Kalau Ana nggak percaya. Oke. Kalau karena anak keamanan, saya bilang jawabnya ada dong, ada. Soalnya saat aku pernah masuk ke taklim, Mm-mm. tuh pernah. Terus masuk yang sebelahnya yang sekuritir itu itu juga pernah. Pernah. Itu ya biasa tapi aja. tapi di depannya toh nggak masuk ke dalam. Nggak masuk, toh. pernah masuk. Masuk ke hujroh? Iya, waktu munazomanya satu angkatan mungkin. Oh gitu. Itu nggak ada. Nggak tahu ya, kalau yang di tengah-tengah nggak pernah sih, nggak pernah masuk. Oh iya Tapi makanya. kalau Gini modelnya dulu. nggak mungkin. Kalau antum ini kan tahu grup aula awal itu Qismu Taklim, grup Hasaniyah Ismu Aman, grup Salisa itu tanda tanya, grup keempat itu adalah sekuritir. Nah, yang grup ketiga itu loh, udah tanya aja keamanan, keamanan siapa kalau bisa, kalau memang Ya mungkin komen ya. Ya. Ya kawan-kawan bisa komen lah di sini. yang keamanan harus dukung saya. Ada. Oke. Tapi Oke, Sat, lanjut. kalau seperti itu berarti keamanan pasti di situ terus, nggak mungkin dipindah. Karena kan ada tuh biasanya untuk pembangunan biasanya bagian ini dipindah, Tapi kalau bagian keamanan kayaknya nggak pernah dipindah ya. Iya, nggak pernah, benar. Kayak contohnya dulu bagian apa ya? Ada kok. Itu dipindah ya kayak bagian laundry itu dipindah, terus bagian ada kayaknya. Apa ya? Ini kalau gini aja, kalau PBS atau PBR itu kan kantor keamanan kan bukan di situ. Bukan di situ, nggak boleh. Di sampingnya kan Indonesia kan itu. Ya di Indonesia Di ya. Indonesianya ya. Di lantai bawah ya. Di Indonesia 21. Ya, 21 lantai bawah. Nah, itu satu kebetulan Ana dulu di situ. keamanan terus sampai apa namanya? Taklim. Taklim sebelahnya. Gitu. Kalau waktu sudah jadi OPPM baru di situ di kantor aslinya gitu. Ya, mungkin nanti kawan-kawan yang tahu bisa komen lah biar kita tidak ada kemunafikan di antara Di kita. antara semua ya. kita. Oke, silakan yang mendukung percaya iya atau tidak. Oke. Selanjutnya apa nih? Bahas apa nih? Tips. Mungkin Ini, tips. Oh, tipsnya. Tips. Oke. Apa? Tips
mungkin dari tadi kan kita cerita-cerita tentang keamanan. Gimana ya tipsnya untuk menjadi keamanan? Oke. Sebenarnya keamanan itu bukan impian ya. Maksudnya bukan jangan aduh aku pengen jadi ini jadi keamanan. Memang enak tapi tugasnya itu berat, beneran berat. Apalagi kalau makanya keamanan itu nggak bisa di kelas agak yang soalnya berat. Dia pelajarannya pasti ketinggalan banyak, itu pasti. Yang pasti sih kalau kalian bisa harus disiplin. Jangan sampai kalian melanggar. Kalau udah pernah makhluk hayata itu tidak mungkin kalian jadi keamanan gitu. Jadi kalau ditanya saya berarti belum pernah makhluk. Iya, belum pernah. Tapi kalau musim keamanan pernah. Loh, tapi dari kelas 1 sampai kelas 4 pernah makhluk? Nggak pernah. Oh. Belas nggak pernah. Jadi nggak mungkin keamanan itu nggak mungkin kalau udah pernah. Tapi saat kalau zaman antum kan jarang makhluk karena masih kuat masih keras. Oh iya, nidomnya ya benar. Hukumannya masih keras. Enggak tapi juga sih. Kalau zaman anak itu push up pun sudah nggak boleh. Push up terus kita suruh lari itu nggak boleh. Jadi kebanyakan mereka langsung di makhluk. Oh gitu ya, langsung dibotak atau nggak dijundi. Oke, berarti mungkin itu ya. Pokoknya intinya muntadom, kalian harus benar-benar disiplin, kalian harus rapi, terus kemudian sebenarnya nggak usah terlalu ini, pasti akan dilihat kalau kalian benar-benar berpotensi sebagai keamanan gitu loh. Pasti akan dilihat waktu mulai dari 3 intensif biasanya. Kalau 3 intensif kalian sudah ini orang muntazam ataupun kelas 4 ya biasanya, kelas 4. Apalagi kalau si muda bersapurabi kebanyakan pasti keamanan, kebanyakan sih. Tapi ada yang enggak juga gitu. Terus kalau bisa kalian jadi Rois Mantiko, itu besar peluang kalian untuk jadi keamanan, sangat besar. Tapi ada juga Rois Mantikoti jadi takmir masjid gitu. Jadi yang tips yang paling satu cuma ini, ya udah disiplin, terus kemudian kalau bisa jangan sampai melanggar aturan sama sekali. Merotip tertib dan rapi lah intinya orang itu. Oke. Terakhir Zat. Oke. Antum sepakat nggak ada kata-kata apa sih peraturan itu untuk dilanggar? Antum sepakat seperti itu atau nggak sepakat? Ya enggak lah bro, masa kita buat peraturan untuk dilanggar? Ya enggak, pasti enggak. Karena ada peraturan itu pasti ada sesuatu yang di balik peraturan itu ada hikmahnya atau ada pelajaran yang ingin diberikan ke kita. Contoh kita bawa Kisna'el. Ya tujuannya apa? Ya pasti kalau biar sandalmu nggak hilang, biar nggak najis di masjid dan sebagainya. Terus papan nama kamu harus bawa biar mengenal, biar kalau musib bisa diambil namanya. Atau kamu pakai sabuk waktu ke masjid, ya satu biar rapi, pasti biar kuat sarungnya dan sebagainya. Jadi pasti peraturan kayak terus rambut harus pendek, harus ini, ya kan banyak. Jadi nggak jadi nggak boleh, bukan peraturan itu dibuat untuk dilanggar, nggak bisa, itu nggak ada. Tapi nggak tahu kalau dia di luar ya. Pokoknya kan kayak gitu, memang ada kata-kata gitu ya. Ada kata-kata. Bener. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar, jangan. Keamanan itu pasti membuat peraturan, buat nizam, buat iklan. Biasanya kan ada pengumuman dari keamanan, ini. Tidur nggak boleh di atas jam 10. Ya kan maksudnya apa? Kan di Gontor kan 24 jam kegiatannya ini. Kalau kita tidur melekat sampai jam 2 besok pagi udah bangun, kalian capek, sakit akhirnya gitu. Jadi pasti ada pelajaran atau hikmah di balik peraturan itu. Tapi mungkin bukan peraturan untuk dilanggar. Ya, kalau bahasa saya peraturan untuk dijalani. Nah, bener. Peraturan untuk dijalani. Oke, sip. Ya mungkin itu aja kawan-kawan santri dunia dimanapun kalian berada. Ini bersama keamanan paling keren. Alhamdulillah. Ya, kebetulan juga beliau ini dekat rumahnya dengan saya. Mungkin nanti kita bisa membahas tentang yang lain, permasalahan-permasalahan yang ada di pondok atau cerita-cerita yang ada di pondok. Dan tentunya masih bersama saya sendiri, Maulana Zaki Fauzan. Kita bertemu di Santri Mendunia next video. Oke. Next video. Siap. Salam Santri Mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.